Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 20582. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hanif Al-Kadri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai memahami konsep administrasi pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dari administrasi. Apa sih administrasi itu? Nah, menurut Husaini Usman, administrasi adalah suatu proses mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, sumber daya yang dimaksud oleh Husaini Usman ini terdiri dari 7M dan 1I, yang mana M itu terdiri dari man, manusia, money, uang, metode, mesin, marketing, material, minute, dan informasi. Nah, selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan dari administrasi dan manajemen, yang mana administrasi dan manajemen ini hampir mirip dan hampir sama. Nah, dari persamaannya, yang pertama dalam pemakaian secara umum, administrator dan manajer itu sama. Itu menurut Sutisna. Selanjutnya, manajemen dan administrasi itu sama-sama mengatur dan sama-sama mengelola. Lalu apa sih perbedaan dari administrasi dengan manajemen? Nah, administrasi ini lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial, sedangkan manajemen digunakan pada lembaga-lembaga swasta yang mengutamakan kepentingan komersial. Nah, selanjutnya administrasi ini orientasinya tidak untuk mencari keuntungan, sedangkan manajemen orientasinya memang untuk mencari keuntungan. Nah, selanjutnya adalah perbedaan bos dengan pemimpin, yang mana bos ini digunakan untuk manajemen karena seorang bos itu dia akan memerintah, ingin berkuasa, dan menciptakan rasa takut. Lalu pemimpin ini digunakan untuk administrasi, yang mana seorang pemimpin itu dia melatih dengan niat baik dan menciptakan kebanggaan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan. Yang pertama, terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif dia akan mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial atau kompetensi untuk mengelola. Yang keempat, terwujudnya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, teratasinya masalah mutu pendidikan. Lalu, perencanaan pendidikan akan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Dan yang terakhir, tujuan dan manfaat administrasi pendidikan adalah meningkatkan citra positif di dunia pendidikan. Nah, selanjutnya adalah lingkup fungsi dari administrasi pendidikan. Sebelumnya perlu diketahui administrasi pendidikan ini sama dengan manajemen pendidikan. Nah, yang pertama, lingkup fungsinya adalah planning, yaitu fungsi perencanaan. Lalu yang kedua adalah controlling, yaitu fungsi pengendalian. Yang ketiga ada fungsi motivating, yang mana fungsi ini untuk peningkatan semangat. Dan yang terakhir adalah fungsi organizing, yang mana fungsi ini adalah fungsi pengorganisasian. Nah, administrasi itu sendiri tidak terlepas dari profesi. Lalu apa sih itu profesi? Nah, secara etimologis, profesi berasal dari bahasa Inggris yakninya profession dan bahasa Latin profecus, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya adalah profesi secara terminologi, yakninya suatu pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai keahlian. Lalu apa sih ciri-ciri dari profesi?
Nah, ciri-ciri dari profesi yang pertama yaitu memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang. Yang ketiga, didukung oleh disiplin ilmu tertentu. Dan keempat, pastinya adanya kode etik. Lalu yang terakhir, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perseorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan secara finansial ataupun material. Nah, karena kita sudah menyinggung mengenai administrasi dan profesi, maka akan muncul beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama, profesional. Yang mana profesional ini mempunyai dua makna, yaitu mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi, dan selanjutnya mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan untuk kerja sesuai dengan profesinya. Nah, selanjutnya adalah istilah profesionalisme, yang mana istilah itu mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Dan yang terakhir adalah profesionalitas, yang mana ini merupakan sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.